Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan S. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai konfigurasi VLAN dan trunking. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mereview tugas ini atau dari pertemuan hari ini. Nah, di sini saya bisa melihat ada topologinya, yaitu perangkat keras atau perangkat yang digunakan itu adalah PCA dan PCB, dan switch 1, switch 2 itu memiliki 4 perangkat, yaitu 2 switch dan juga 2 PC. Nah, di sini ada addressing table yang dimana itu memiliki untuk IP address dan submesh dan juga default get sebagai acuan untuk agar si PCA dan PCB terhubung dan juga switch 1 switch 2 terhubung. Nah, di sini ada objektivitasnya, itu pertama atau tugas yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah build network dan konfigurasi pada basic device settingnya. Kita harus menyeting untuk si switch dan juga si PCA PCB nya untuk IP addressnya. Nah, di sini ada create VLAN dan assignment switch port, dan juga ada maintain VLAN port dan assignment and the VLAN database. Terus juga ada configure 8021Q nya sebagai terangnya between the switch. Nah, yang kelima adalah delete VLAN database-nya. Nah, di sini kita akan melihat di part 1 itu untuk mobilnya. Di sini bisa kita lihat untuk pertama yang kita lakukan adalah untuk memasang IP address-nya kepada PCA PCB dengan submesh 255.255.0, dan juga ada default gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Nah, di sini akan kita berfokus pada switch-nya, di mana kita akan mengganti hostname pada switch-nya menjadi S1 dan juga S2. Di sini no IP domain lookup ini sebagai DNS-nya untuk nge-disable. Juga untime translate encourage incorrectly entered command as drop your hostname. Di sini pokoknya kita bakal disable DNS lookup-nya. Nah, di sini ada privilege untuk enkripsi passwordnya dengan menggunakan assignment class. Nah, di sini assignment Cisco sebagai password untuk enable loginnya. Nah, di sini ada Cisco sebagai VTY password untuk enable loginnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk plain text-nya sebagai password untuk enkripsinya. Di sini banner sebagai authorized untuk nge-warns atau nge-warning orang-orang yang ingin mengakses si device-nya kalau memasukkan password yang salah. Nah, di sini ada interface untuk masuki IP address si switch-nya menggunakan VLAN 1 dengan interface VLAN 1, dan juga di sini ada interface untuk shutdown all interface that will not be used. Ketika si shutdownnya interface-nya tidak digunakan, jadi kita harus menggunakan ini agar dia tergunakan. Di sini untuk set jam dan juga tanggal untuk copy running-nya, untuk startup dan untuk nge-save atau menyimpannya. Nah, di sini ada pencobaannya yaitu mengetes ping PCA ke PCB itu berhasil, PCA ke ping 1 tidak berhasil, PCB ke ngeping ke switch 2 itu nggak berhasil, S1 ping ke S2 nya berhasil. Nah, di sini kenapa sih tidak sukses untuk dari si PCA ke si switch atau si PCB ke switch 2? Nah, itu kenapa? Karena dia itu memiliki different subnet. Nah, untuk ping yang sukses itu harus default gateway-nya akses pada root atau router trafficnya dari si subnet atau yang lainnya. Nah, di sini ada ini. Oke, bisa kita lihat aja di modulnya. Ini menjelaskan tentang bagaimana kerjanya si VLAN dan assignment switch port-nya untuk create si manajemen operasinya, parking lot-nya, native VLAN-nya, bus switch. Nah, di sini saya akan menjelaskan aja langsung untuk apa sih itu VLAN, apa itu trunking. Nah, di sini apa itu VLAN adalah konfigurasi VLAN yang bisa kita panjangkannya itu virtual local area network. Nah, di sini VLAN sendiri
berguna untuk proses pengaturan switch jaringan agar dapat membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang lebih kecil. Setiap jaringan logis ini VLAN beroperasi seolah-olah merupakan jaringan yang terpisah, meskipun secara fisik mereka berbagi infrastruktur yang sama. Nah, tujuan utama dari konfigurasi VLAN sendiri yaitu untuk segmentasi jaringannya itu memisahkan perangkat berdasarkan fungsi departemen atau kriterianya. Misalnya ada VLAN untuk marketing, VLAN untuk HR, dan VLAN untuk gas WiFi. Nah, di sini kita bisa memisahkan fungsi-fungsinya. Nah, untuk peningkatan keamanan juga, lalu lintas dalam data satu VLAN tidak dapat secara langsung diakses oleh perangkat di VLAN lain tanpa melalui router atau perangkat layer 3 lainnya. Nah, ini untuk membatasi broadcast domain dan security domainnya. Nah, juga dia mengurangi domain broadcast atau broadcast traffic, misalnya RAP request hanya akan terbatas pada VLAN asalnya, sehingga mengurangi beban lalu lintasnya pada saluran jaringan dan meningkatkan kinerjanya. Nah, juga dia fleksibilitas pada manajemen jaringannya, memudahkan relokasi perangkatnya jika seorang pengguna berpindah lokasi fisik tetapi berada di departemen yang sama, port switch-nya tetap tempat mereka terhubung dengan konfigurasi LAN yang sama dengan departemen mereka tanpa perlu merubah kabel fisiknya. Nah, ini juga meningkatkan kinerja jaringannya dengan mengurangi ukuran broadcast domainnya. Nah, perangkat tidak perlu memproses broadcast yang tidak relevan, sehingga meningkatkan efisiensi dan kecepatan jaringannya. Aja langsung ke trunkingnya aja, saya akan menjelaskan tentang trunkingnya, yaitu sebuah konsep penting yang memungkinkan transmisi data dari beberapa VLAN atau virtual local area network yang telah kita jelasin tadi. Nah, melalui satu koneksi fisik tunggal antar perangkat jaringan seperti switch ke switch ataupun switch ke router. Nah, ibaratnya jika VLAN sebagai jalur-jalur terpisah di jalan raya, maka trunking adalah jembatan besar yang memungkinkan semua jalur pada VLAN itu melewati satu titik tanpa harus membangun jembatan terpisah setiap jalurnya. Jadi, memiliki satu titik yang sama agar tidak memiliki banyak cabang pada lalu lintas jaringannya. Nah, trunking sendiri itu dia lebih efisiensi pada infrastrukturnya, dia mengurangi jumlah kabel fisik yang dibutuhkan. Bayangkan jika kamu memiliki 10 VLAN dan setiap VLAN-nya membutuhkan kabel terpisah. Nah, di sini gunanya untuk infrastruktur dari trunking itu tidak memakan banyak kabel dan juga tidak membuat berantakan dan bisa membuat lebih rapi. Nah, ada skalabilitas pada jaringannya, itu memudahkan perluasan jaringan. Juga ada konektivitas antar VLAN, yaitu memungkinkan perangkat di VLAN yang sama tetapi terhubung ke switch yang berbeda. Nah, untuk bisa berkomunikasi tanpa tracking atau komunikasi antar VLAN yang terpisah di switch yang berbeda tidak akan memungkinkan terjadi. Nah, di sini ada juga fleksibilitas desain jaringan, memungkinkan arsitektur jaringan yang lebih fleksibel dan tersegmen secara logis untuk keamanan, manajemen, dan juga mengurangi domain broadcast-nya agar tidak makan tempat dan juga memberatkan sistemnya. Nah, di sini ada trunking itu gimana sih bekerjanya? Trunking bekerja dengan menambahkan informasi identifikasi VLAN ke dalam setiap frame Ethernetnya yang melewati tautan terang. Nah, proses ini disebut VLAN tagging atau VLAN encapsulation. Nah, di sini yang pertama ada pengiriman frame. Ketika sebuah frame dari satu VLAN ingin mengirimkan melalui tautan terang. Nah, switch akan menambahkan sebuah tag atau label. Mana sih trunking bekerja? Trunking bekerja dengan menambahkan informasi identifikasi VLAN ke dalam setiap frame Ethernetnya yang melewati tautan terang. Proses ini disebut VLAN tagging atau VLAN encapsulation. Nah, di sini saya akan jelaskan juga tentang protokol trunking. Itu ada dua protokol utama yang digunakan pada trunking sendiri, yaitu IEE 802 1Q. Nah, atau .1Q. Ini biasanya standar sebagai industri yang paling umum digunakan saat ini dan didukung hampir oleh semua vendor perangkat jaringan. Nah, ada juga yang Inter-Switch Link atau ISL. Itu adalah protokol milik Cisco-nya sendiri yang telah lebih tua, tapi untuk ISL sendiri tidak terlalu banyak seperti yang .1Q atau .1Q sendiri.
Sekian dari review saya atau penjelasan singkat dari saya yang telah saya pelajari dan juga saya baca-baca. Mungkin ada banyak kekurangan dan ada banyak salah penyebutan kata, saya mohon maaf. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.